Baik, jadi kan sekarang saya mau wawancara terkait isu-isu kebangsaan yang sekarang kita hadapi kan ya Pak ya. Nah, menurut Bapak itu isu strategis apa sih yang paling mendesak dan juga mengancam persatuan nasional saat ini? Ya, memang situasi sekarang ini serba tidak menentu ya. Isu strategis yang paling menonjol ya, atau mendesak mengancam persatuan bangsa secara nasional itu adalah polarisasi. Polarisasi itu adalah pemisahan ya, individu dengan individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok, organisasi dengan organisasi. Berbeda pendapat, pandangan, sehingga bertentangan baik dalam polarisasi politik atau polarisasi sosial, termasuk pertentangan antara agama ya, kemudian banyak pendapat dalam suatu fenomena yang ditentang oleh pihak yang lain. Padahal kita itu kan satu kesatuan ya, tetapi masa sekarang ini terkesan dipecah belah gitu. Itu barangkali ya yang dikatakan yang termasuk hal yang strategis, membuat ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Itu. Hai Kak Ninis. Hai Kak. Sebelumnya makasih ya udah mau meluangkan waktu bersedia untuk menjadi narasumber pada sesi wawancara ini. Kak Ninis boleh memperkenalkan diri dulu? Baik, izin memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ninis Andini Wafutifati, mahasiswa PGSD UPI Kampus Purwakarta. Terima kasih. Kita langsung ke pertanyaan pertama aja ya. Seperti yang kita ketahui, saat ini tuh kita memasuki era disinformasi ya, di mana informasi itu sangat banyak dan mudah sekali untuk didapatkan. Tetapi kita tuh kadang tidak bisa membedakan mana fakta, mana opini, mana yang benar atau yang hoax gitu ya. Nah, menurut Mbak Ninis, maka sejauh mana sih literasi digital itu harus menjadi bagian dalam bela negara? Baik, makasih ya Kak pertanyaannya, saya ingin menjawab. Betul banget nih Kak tadi pertanyaannya, bahwa sekarang tuh memang di era digital ini literasi digital kita justru rendah. Sebenarnya kalau hasil dari Indeks Masyarakat Digital Indonesia tuh, Indonesia mengalami peningkatan nih Kak sebenarnya dari Kominfo. Jadi yang asalnya skornya itu 43% meningkat jadi 44%. Namun ada kesenjangan ternyata Kak dari skor ini kepada tingkat literasi digital. Indinya meningkat, tapi literasi digitalnya turun. Yang asalnya 59% itu sekarang tuh hanya menjadi 43%-an. Jadi lumayan tinggi kan. Jadi ternyata masyarakat Indonesia itu hanya bisa mengakses aja. Contoh sederhananya kayak kita anak-anak gitu ya, mungkin kita juga orang dewasa, anak bisa mengakses media sosial, TikTok, apapun itu, tapi belum tentu bisa mencari informasinya dengan baik. Jadi itulah yang menjadi jurang kesenjangannya gitu. Jadi kalau untuk digitalisasinya memang kita sudah bagus, kita sudah bisa mengakses dengan bagus, dengan baik gitu ya, dengan mudah, tapi itu penyaringan informasinya sangat sulit, masih rendah gitu. Masih banyak orang-orang yang susah membedakan, apalagi sekarang dengan teknologi AI ya Kak, banyak sekali yang bisa dimanipulasi seperti nyata gitu, real. Nah, disinilah gitu peran kita penting banget untuk tadi mewujudkan bela negara ya kan. Bela negara tuh bukan sekedar mengangkat senjata ya, bela negara tuh bisa kita mulai dengan hal-hal positif, hal-hal kecil gitu, bahkan di era digital gitu, tidak harus di medan perang. Nah, kita bisa mengedukasi orang-orang di sekitar kita, apalagi kita ini kaum intelektual, kita edukasi orang-orang di sekitar kita bagaimana cara menggunakan media sosial yang bijak, bagaimana mencari informasi agar tidak adanya disinformasi gitu yang mereka terima. Seperti itu. Jadi kita harus banyak mengedukasi seperti itu, bagi sebagai mahasiswa gitu, kita harus banyak melakukan banyak edukasi gitu ya ke masyarakat sekitar, seperti itu kan. Oke.
kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Menurut Mbak Ninis tuh bagaimana keefektivitasan program bela negara yang suka diadakan di kampus? Kan Mbak Ninis sebagai mahasiswa ya. Kemudian indikator-indikator apa yang digunakan untuk bisa mengukur keefektivitasan itu? Ya, sejauh ini sih alhamdulillah ya kalau dalam lingkungan kampus gitu ya sudah cukup efektivitas gitu ya untuk program-program bela negara yang dilakukan gitu dari hal kecil. Jadi banyaknya juga kita sering mengadakan kegiatan volunteer gitu ya ke masyarakat-masyarakat yang memang ada di pedesaan seperti itu. Apalagi kan memang saya dari jurusan pendidikan, jadi fokus saya memang ke anak-anak ya, ke peserta didik ke sekolah yang memang ada di pedesaan gitu ya, yang jauh jangkauannya gitu. Kita mengedukasi di sana gitu ya, dari literasi, baik literasi digital, baik literasi biasa gitu ya. Jadi agar tidak ada kesenjangan lagi gitu. Kita mulai dari hal kecil, kita mulai dari generasi muda gitu, generasi yang memang akan menentukan jalannya Indonesia ini. Nah, untuk indikatornya sendiri memang penting banget ya Kak, perlu ada indikator yang pasti gitu ya di setiap lingkungan gitu ya, terutama kampus. Menurut saya pribadi gitu, indikator yang bisa digunakan yang pertama itu kita bukan cuma ngitung berapa banyak orang yang ikut gitu ya, tapi kita juga harus lihat kualitasnya, kualitas orang yang ikut berpartisipasi itu seperti apa. Apakah memang orang yang ikut juga memiliki kemampuan literasi digital yang tinggi gitu ya. Jadi harus ada tes dulu sebelumnya mungkin ya, lalu setelah itu kita juga harus meninjau gitu ya program yang diberikan itu seperti apa gitu, apakah memang berdampak atau tidak gitu. Jadi harus ada indikator yang jelasnya, harus ada pengukuran yang pastinya gitu. Jadi banyak hal-hal yang harus kita tinjau dulu, baik dari sumber daya manusianya yang melakukannya maupun dari kualitas si program itu sendiri. Demikian wawancara yang saya lakukan dengan narasumber seorang mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Endah. Waalaikumsalam. Halo Bu, sebelumnya terima kasih ya sudah datang di sesi wawancara kita kali ini. Sebelumnya boleh perkenalkan dulu Bu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endah Eka Safitri, guru di SD Rabani Purwakarta. Menurut Bu Endah nih, bagaimana sih cara sekolah untuk menanamkan pada siswanya wawasan kebangsaan dan semangat bela negara? Baik, saya jawab ya. Pendidikan formal tentu saja harus berintegrasikan kepada wawasan kebangsaan dan bela negara. Ada 3 pembagian, yaitu yang pertama ada di jenjang sekolah dasar sampai dengan SMP, dan yang kedua ada di SMA dan sederajat, dan yang ketiga ada di perguruan tinggi. Untuk TIK dan SMP kita tanamkan untuk pengenalan dan cinta kepada tanah air. Contohnya yaitu dengan mengikuti hal-hal yang menyenangkan. Salah satunya adalah festival tari, festival makanan yang diadakan di daerah-daerah tertentu. Dan yang kedua, diperkenalkan juga kepada gotong royong dan menanam pohon bersama yang akan menumbuhkan cinta kepada tanah air. Dan yang kedua adalah di jenjang SMA dan sederajat, yaitu sudah mulai menganalisis apa itu cinta tanah air, apa itu wawasan kebangsaan dan bela diri. Yaitu yang pertama dengan mengikuti gotong royong 17 Agustus dan lain sebagainya. Ada juga yang mengikuti seperti ujian kesehatan yaitu P3K. Dan yang terakhir ada di jenjang perguruan tinggi, yaitu di mana sudah mulai melibatkan diri kepada aktivitas tersebut gitu, agar bisa nanti menjadi pemimpin bagi yang lainnya, seperti itu Bu. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya Bu. Tadi kita udah membahas ini nih dari sisi sekolah. Sekarang kita bahas dari peran keluarga dan lingkungan. Bagaimana sih peran keluarga dan lingkungan dalam menanamkan wawasan kebangsaan dan bela negara? Baik, keluarga dan lingkungan itu menjadi hal yang sangat penting dalam penanaman wawasan kebangsaan dan kesiapsiagaan bela negara. Yaitu dari lingkup keluarga, yaitu keluarga
bisa storytelling atau menceritakan pahlawan-pahlawan yang ada di daerah tersebut, asal-usul tempat, dan juga khasnya masing-masing. Di situ akan ada rasa cinta dan kenal terhadap negara ini. Dan yang kedua dari lingkungan, yaitu bisa dengan mengenalkan museum di tempat tersebut. Jadi anak bisa melihat gambar, begitu juga keterangannya dengan jelas. Di anak-anak bisa mulai mencintai dan tahu asal-usul daerah tersebut, seperti itu. Betul-betul sekali jawabannya. Sekarang bagaimana sih pesan dan harapan Ibu untuk siswa-siswa agar tidak mudah termakan isu-isu yang dapat memecah belah bangsa? Baik, saya jawab ya. Yaitu yang pertama, selalu cek dan recheck apa yang didapatkan, baik secara digital atau non-digital. Silahkan kita cari lagi sumber dari yang lain, siapa tahu kita memang mendapatkan yang lebih valid seperti itu. Dan yang kedua, ayo kita mulai dengan literasi digital. Kita biasakan untuk melihat postingan atau melihat informasi yang positif seperti itu agar tidak termakan hal-hal yang negatif. Dan yang ketiga, silahkan bisa share informasi apabila sudah benar-benar valid, apabila sudah benar-benar betul informasi tersebut, baru boleh kita share. Namun apabila kita menemukan hal yang tidak baik atau tidak valid, sebaiknya dihentikan di kita sendiri, seperti tidak di-sharekan seperti itu. Oke, Bu. Nah, terima kasih ya. Mungkin cukup untuk sesi wawancara kita kali ini. Terima kasih telah meluangkan waktu. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum teman-teman. Halo Bila, apa kabar? Halo, baik. Oke, aku ada beberapa pertanyaan tentang bela negara. Oke, yang pertama adalah menurut Bila sebagai siswa SMA, itu ancaman apa sih yang paling terlihat di lingkungan sekolah? Menurut aku ancaman yang paling terlihat itu adalah seperti bullying atau perundungan. Nah, biasanya itu terjadi karena konten negatif. Nah, konten negatif itu biasanya untuk sekarang itu ada hal yang tidak bisa kita untuk saring seperti untuk di lingkungan sekolah tersebut. Nah, biasanya itu bisa memprovokatif atau memecah belah suatu kelompok. Nah, jadi dari sikap kita dari sikap intoleransi terhadap perbedaan dari suatu kelompok terhadap kelompok lain. Bagaimana sih hoax atau informasi palsu itu bisa memecah belah persatuan siswa di lingkungan sekolah? Contohnya itu kayak apa? Hoax atau informasi yang tidak benar itu biasanya terjadi dipicu oleh satu orang. Nah, biasanya itu antara di suatu grup atau grup WA biasanya. Kalau di situ biasanya siswa melakukan hal atau menceritakan hal yang tidak benar. Nah, terus informasi itu kan kita juga nggak tahu sumbernya dari mana, benarkah atau tidak. Nah, dari situ siswa tidak menyaring bahwa informasi itu benar atau tidak. Jadi bisa membuat seseorang bisa menjadi tidak nyaman dari tempat itu sendiri dengan sekolah juga. Berarti ya untuk mencegahnya adalah siswa harus mencari fakta, mencari informasi dari berita tersebut. Oke, thank you Bila. Iya, betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih ya Mas sudah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara pada kali ini. Perkenalkan, nama saya Nina Nadia Syafitri Hussein. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2025 dari Kabupaten Purwakarta. Nah, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Masnya terkait dengan isu-isu kontemporer dan AGHT atau ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dalam era globalisasi saat ini. Sebelum kita mulai wawancaranya, boleh Masnya perkenalan dulu? Nama saya Rizky, saya karyawan swasta. Oke, jadi Mas, saya akan bertanya terkait dengan AGHT. Karena Masnya seorang karyawan swasta, menurut Masnya apa sih ancaman yang dapat mempengaruhi seorang karyawan swasta terkait dengan wawasan kebangsaan saat ini? Oke, yang pertama itu intoleransi ya. Terus yang kedua penyalahgunaan teknologi, terutama yang suka sebar-sebar hoax, itu membuat antar tim itu gak harmonis, dan semangat tim itu jadi menurun dan tidak menimbulkan saling kepercayaan
di antar tim gitu, karena saling intoleran dan saling kurang konstitusi. Lalu menurut Masnya, kenapa sih kita sebagai seorang peran swasta di era globalisasi ini penting untuk meningkatkan wawasan kebangsaan? Pertama, zaman kan berubah ya, dan teknologi terus berkembang, makanya kita harus upgrade diri tentang wawasan kebangsaan, upgrade skill kita dalam menghadapi tantangan ke depannya. Seperti sih Mbak. Mungkin itu saja pertanyaan saya sampaikan pada Masnya. Kurang lebihnya terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Kak, sebagai pemuda kan kita harusnya peduli terhadap isu politik dan juga isu kebangsaan yang ada di Indonesia ini. Dan pastinya kita jangan sampai untuk apatis. Menurut Kakak, apa sih yang menyebabkan pemuda di zaman sekarang ini terkesan apatis terhadap isu-isu yang ada? Mungkin menurut saya fenomena ini terjadi karena apatisme itu terjadi karena sebagian pemuda merasa bahwa tidak ada hasil nyata dari sebuah proses politik, dimulai dari adanya isu korupsi, janji-janji kosong, dan juga hal-hal lainnya. Namun sebenarnya hal tersebut kalau misalnya kita diam itu tidak akan bisa dirubah. Oleh karena itu kita perlu mengubah cara pandang bahwa politik bukan hanya soal partai saja, tapi juga kebijakan publik yang mengangkut kehidupan orang banyak. Cara menumbuhkan kepedulian itu adalah dengan pendidikan politik yang sehat, diskusi terbuka, dan keteladanan dari pemuda yang berintegritas. Lalu dengan latar belakang Kak Fajar nih sebagai Purna Paskibraka, apa sih sebenarnya peran dari organisasi Kakak ini untuk membela negara di era dengan isu-isu yang ada saat ini? Dalam organisasi saya, kami memiliki banyak kegiatan yang memperkuat wawasan kebangsaan seperti pelatihan kepemimpinan, lalu pembinaan karakter, serta kegiatan sosial yang bersifat kemasyarakatan hingga seminar kebangsaan. Selain itu, kami juga aktif membangun jejaring lintas organisasi agar semangat nasionalisme tumbuh secara kolektif. Kami percaya bahwa organisasi pemuda harus menjadi wadah pembentukan karakter dan laboratorium kepemimpinan, bukan sekadar tempat berkumpul tanpa arti.